mencintaimu. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willimeku. Hari ini gue bakal nonton anime lagi yang sudah jalan 12 episode. Jadi anime kesukaan gue di musim fall 2021 kali ini Attack of Destiny. Yang pasti di episode kemarin dimana Symphonica ini benar-benar udah hancur ibaratnya karena Sagan akhirnya membuka niatnya lah ibaratnya, atau kayak ya udah jadi tempat istirahat dia juga gitu kan, dimana D2 ini udah mulai menguasai dirinya gitu, dan disitulah tujuan Sagan itu tercapai. Dan disitulah Tak dan kawan-kawan sadar bahwa di Symphonica tidak aman, makanya dia datang untuk menyelamatkan si Lotte dan si Anna gitu. Dan disitulah ada Valkyrie juga yang comeback menyelamatkan si Anna, dan beberapa wajah-wajah baru yang memang ini kayak jadi promosi sih, maksudnya promosi karakter-karakter yang nanti bakal masuk ke dalam gamenya gitu. Dan ya ada momen yang menurut gue cukup lucu sih, dimana akhirnya Ana ini berani, yang menurut gue cukup berani walaupun agak-agak sedikit cheating sih, tapi gue nggak masalah sih, gue ngerti perasaan, maksudnya gue ngerti perasaan Ana, dan menurut gue itu cuma hal yang biasa menurut gue dalam dalam hal romantis ya, maksudnya dalam hal romansa gitu kan. Jadi memang itu waktu terus ada, menurut gue sih ada momen lucu sih, momen lucu di mana Ana ini berani, maksudnya gue finally gitu, maksudnya Ana akhirnya tidak memendam apa yang dia sebenarnya pengen katakan, tapi akhirnya tersampaikan gitu loh. Jadi kayak dia sadar bahwa Tak ini bakal, ya gue nggak mau bilang dead flag sih, tapi ya semoga sih enggak gitu, karena ini kayak jadi sama perpisahan aja sih antara Tak dengan Ana gitu. Makanya akhirnya dia memberanikan ini, dan menurut gue ini adalah salah satu momen yang menurut gue cukup normal sih, maksudnya kayak itulah perasaan seseorang yang memang tahu gitu bahwa dia udah kenal dekat, udah lama tinggal bareng juga kan. Dan menurut gue kalau misalnya tidak ada hubungan saudara, aman-aman aja gitu kan. Dan makanya Ana melakukan itu gitu, walaupun memang sedikit cheating, tapi menurut gue nggak masalah sih, karena Destiny juga tidak tahu kan, karena perasaan dia ketika menghargai si Cosette itu berbeda ketika dengan Destiny gitu kan. Itu sih, jadi kayak anggapannya kayak ya udahlah, si Tak cuma Cosette, Tak sama Destiny cuma partner doang kan, jadi gue nggak masalah dong kalau gue ngelakuin itu gitu, menurut Ana seperti itu. Dan ya gue penasaran sih, maksudnya gue penasaran ending ini seperti apa, karena kalau misalkan memang endingnya gantung, menurut gue fine aja gitu. Karena gini men, original anime itu biasanya gini, kalau di awal udah bagus, di ending juga bagus gitu. Makanya gue bilang kalau misalkan memang endingnya ini gantung nggak masalah, asal eksekusinya itu bagus. Jadi ceritanya itu masih masuk dan ceritanya itu masih nyambung gitu. Jadi kayak ya gue berharapan itu aja sih, ending gantung nggak masalah gitu. Gimana si siapa namanya Mapa Metros ini bisa menggarapnya dengan baik gitu. Gue berharap semoga ceritanya ini masih bisa kita terima lah ibaratnya untuk episode terakhir ini. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung aja ke episode terakhir Attack of Destiny. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung aja ke episode terakhir Attack of Destiny. Let's go. Net opening dulu. Oke. Gue nggak yakin sih ada season 2, karena kan ini adaptasi game kan. Makanya gue bilang kalau nggak ada season 2, terus nggak ada ending yang ngambang, jadi nggak kaget karena ini ada adaptasi game kan. Tapi gue berharap semoga eksekusinya tuh sempurna lah, dan ceritanya masih nyambung dan bisa gue terima yang pasti. Nah itu, jadi kan kelemahan kelemahan original anime itu cuma satu,
Kalau endingnya jelek, ya gue anggap jelek gitu. Nah, kita lihat aja gitu endingnya bakal gimana gitu. Wasurana Shinaiki Kitalo Nasukasimu Nesuga. Let's go episode terakhir. Ya, judulnya penebus harapan. Penebus harapan. Nih, gue yakin bakal epic sih. Sampai dia punya senjata gitu kan. Oke. Nah, oke. Showtime. Kan? Kalian. Hmm. Ya, let's see aja gitu. Nggak usah sombong lah. Oke. Seperti biasa. Actionnya konsisten lah, bagus lah maksudnya. Bom. Bom. Iya. Pasti bom. Jujur gue nggak siap sih kalau misalkan tak ngeluarin kekuatan penuh gitu. Yang secara nggak langsung bakal jadi set ending gitu. Atau ya let's see aja lah. Nah itu dia. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Aduh. Ditahan dong. Hmm. Dilempar begitu aja. Oke. Pasti kalau musiknya Unmi itu gini ya. Nih, kalau bertarung. Uh, oke, let's go tak. Kupikir lu bakal diem gitu. Hmm. Hmm. Damn. Let's go. Apa hancur? Harusnya sih mati ya. Ah, Regen dia. Regen ya. Iya, Regen. Regen. Hmm. Wih. Mhm. Ya, Regen. Regen dia. Nah, kan. Regen kan. Hmm. Oke. Tapi BTW kemana tak? Let's go. Hah, diadu. Flashback kah? Iya, iya, iya. Iya, flashback ini. Kayak flashback. Karena kan ini kan, ah iya flashback bener.
Padahal udah keren-keren model gitu aja ya kita nggak usah lah di- jadi duo jadi evolusi tuh gimana gitu. Nah, nah ini kan dilakukan Sagan kan. Hmm, ya. Nah, ah, ah. Nah, apa yang ngebuat Sagan berubah pikiran gitu loh. Pasti ada sebabnya kan, maksudnya ada sebabnya itu. Mhm. Hmm. Oh, trauma kali ya. Ini dia dialog ketika ketika mereka masih hidup, gue tahu ini. Yanika? Ah ya, Yanika. Eh, oh, ada apa nih? Oke, dia nyentuh. Wah, oke. Akhirnya ketemu juga. Oke. Ya, tapi tidak ya tapi nggak ngancurin dunia apa yang lu cintai loh. Kesel gue. Hmm. Uh. Tatakai. Hmm. Oh, full power dong. Hmm. Let's go. Idealis banget sih. Hmm. Rambutnya putih dong. Wah. Ah. Kayaknya belum dikuras banget.
energinya. Ya tapi nggak. Hmm. Hmm. Please no. Hmm. No. Iya. Uh. Hmm. Let's go Destiny. Let's go. Hmm. Hmm. Oh jadi. Hmm. Bener. Bener. Hmm. Karena iya, faktanya lu nggak suka musik gitu. Mm-mm. Mm. Mm. Iya, faktanya emang lu nggak suka musik. Gak usah, gak usah ngebawa idealisme. Iya, iya, gak usah ngebawa idealis lu ke dunia gitu.
Hmm. Ya, you winner. Ya, ini happy ending sih. Maksudnya kayak so far happy ending sih. Cuma gue nggak tahu nanti bakal gimana ini di sisa-sisa menit ini gitu. Lah, oke. Ya, udah. Jajan lagu yang tadi ya. Oh. Mhm. Hmm. Aduh, jangan bilang lu mau, aduh, di set banget sih. Enggak. Jangan bilang mati. Aduh, udah parah banget sih. Hmm. Mencintaimu. Hmm. Hah? Iya, 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 iya. Berarti berarti prediksi gue bener. Jadi tak itu udah mati atau sekarat tapi ditolong sama Destiny gitu.
atau dia sini kayak ngorbanin nyawanya gitu untuk nyelamatin Tak. Ya, karena kalau lihat kasusnya si Lenny, maksudnya kan kalau memang nggak diselamatin oleh kalau misalkan emang oh potong rambut dia. Iya, iya, heeh. Iya, 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 iya. Hmm. Iya, bisa dibilang dia jadi komandan ya. Ya, itulah itu. Hmm. Iya, ya. Ya jadi komandan dia. Hah, ternyata safe ending, men. Yang jadi gini ya. Eh, gue paham sih maksudnya niatnya Sagan itu kan memang awalnya memang nggak suka dengan dia itu kan, tapi kayak itu sih ya itu balik lagi ke awal di mana memang dia nggak suka musik, dia beranggapan bahwa dunia udah hancur aja gitu kan, dan berbeda dengan pandangannya Tak kan, dimana dia itu masih ingin nyelamatin dunia gitu. Hah, dan si siapa namanya, awalnya tuh Tak udah mati, udah benar sekarat, udah mati lah ibaratnya, terus dilamatin sama Destiny tuh. Karena yang kalian perlu tahu bahwa Unmei itu adalah takdir. Kalau bahasa Jepangnya itu memang takdir, takdir untuk Tak gitu loh, untuk nyelamatin dunia gitu kan, walaupun harus ngorbanin nyawa gitu untuk ya. What? Loh, 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 loh. Gue jadi dia jadi musikart? What? Bentar, bentar, bentar. Di episode 12 ini kan Orpheus ini kan memang dibuat ya karena untuk melawan si Destiny kan, dan di situ Destiny berhasil mengalahinnya gitu. Dan apa ya ini jadi kayak Sagan itu, gue tahu maksud Sagan gitu kan, Sagan ini kan kayak 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 korban trauma gitu sih, jadi dimana dia sadar bahwa dia itu memang uh, sangat mendominasi gitu kan di New York gitu, dan membuat dia tuh kayak kesel gitu kan, kayak kesel banget gitu dengan semakin banyaknya atau semakin majornya dia tuh gitu kan, dan disitulah kayak gue pengen banget apa namanya gue pengen banget nguasain dunia dengan menggunakan dia tuh gitu, dan disitulah kayak dia tercerahkan dan akhirnya malah punya tujuan lain untuk menguasai dunia dengan caranya dia sendiri gitu, dan itulah yang ditentang oleh Tak, dan akhirnya Tak membunuh Sagan gitu. Dan ya endingnya jadi memang ending ini kan si siapa namanya Tak ini kan tertidur, gue sangat yakin sih itu dia tertidur tuh sebenarnya sudah mati, tapi karena Destiny nyelamatin dia, ya Destiny nyelamatin dia, atau ibaratnya kayak kayak transfer nyawa lah ibaratnya ke Tak, dan akhirnya Tak tetap hidup dan di sini harus
mati gitu kan, harus mati, harus meninggalkannya gitu kan. Karena kalau logiknya kayak Tak cuma tidur kecapean, sedangkan si Destiny pamit dengan alasan yang tiba-tiba gak jelas gitu, terus pokoknya udah mati aja pokoknya gitu, udah kayak sana udah mati aja gitu. Itu maksud gue nggak masuk akal gitu. Karena gue berkaca pada Lenny, jadi kayak Lenny kan dia kan tenaganya kan dikuras habis kan sama si Titan kan, dan dia akhirnya harus mati gitu. Dan disitulah konsepnya tuh menurut gua nggak jauh beda dengan Tak dengan Destiny gitu, dimana Tak sebenarnya sudah mati tapi akhirnya dikorbankan nyawanya atau dipindah jiwanya ke ke Tak, dan akhirnya di sini harus ngobain nyawanya gitu. Itu mungkin lebih masuk akal gitu, cuman gua nggak tahu bagaimana teori yang tepat gitu, maksudnya apakah gue benar apa salah gitu. Kalau misalkan gue salah, koreksi aja gitu. Dan di akhir ada Ana dengan model barunya, dengan menggunakan baju komandan, ya bisa dipastikan bahwa dia sudah jadi komandan atau sudah jadi komandan Symphonica untuk menggantikan posisi Sagan. Dan itu sudah disinggung di episode 4, di mana dia sebenarnya bisa berpotensi Cinder, benar disinggung Cinder bahwa dia sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi seseorang yang penting gitu di Symphonica gitu. Tapi ya ini the dreams come true gitu, jadi mimpi itu nyata gitu kan, dan akhirnya dia jadi komandan sekarang. Dan di situ kayak ada momen yang menurut gua cukup kaget sih. Jadi dimana Ana ini berubah jadi Destiny gitu. Sebenarnya ini kayak ekstra sih men, menurut gue sih kayak ekstra aja gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang dianggap bahwa si Ana ini bakal jadi musikart dan nanti bakal masuk gamenya. Enggak. Kalau kata gue, ini karena kebetulan seiyunya Ana yang nanti bakal ngebawain karakter Destiny di gamenya gitu. Jadi itu lebih masuk akal sih dibanding Ana nanti jadi musikart gitu. Jadi vessel man. Jadi kayak kalau dilihat di animenya kayak kesannya kayak wadahnya Ana itu jadi wadahnya di sini gitu. Jadi kayak kesannya kayak gitu kan. Tapi menurut gua sih lebih nyambung ketika seiyunya Ana ini nanti bakal ngisi suara Destiny gitu loh di karakter gamenya. Itu lebih masuk akal menurut gua dibanding anggapannya kayak Ana jadi musikart lah atau apalah gitu. Itu lebih masuk akal sih, karena kan itu udah official kan bahwa kayak di Hondo yang bakal ngebawain karakter Destiny gitu. Dan ya masalahnya nggak terlalu berat sih. Jadi buat teman-teman yang mau maraton bisa banget nonton anime ini, gue bener-bener sangat rekomendasi banget karena endingnya mirip Vivi men, mirip banget men, menurut gue mirip banget. Jadi sebenarnya bukan mirip Vivi sih, jadi kebanyakan anime original tuh endingnya seperti ini gitu kebanyakan. Jadi gue inget Vivi, kalau Darling kan dia reinkarnasi, tapi kalau Vivi kan kayak ganti wadah. Nah kurang lebih samalah gitu, mirip-mirip dikit lah menurut sama Vivi gitu, walaupun konsepnya beda gitu. Jadi ya untuk nilai untuk anime ini gue bisa bilang ya 82 dari 100 lah, karena kalau soal grafis udahlah gue nggak usah ditanya gitu. Mappa Mekos itu menurut gue selalu memberikan yang terbaik lah. Jadi kalau ada yang miring dikit, salah dikit, gini-gini, udahlah men, lu nggak usah ngebawa kekecewaan anime lu dengan anime lain gitu. Maksudnya udahlah, itu ranah anime lu aja gitu, nggak usah bawa ke takope gitu. Jadi nggak usah seakan-akan kayak nih grafisnya miring dikit nih gini, udahlah move on gitu loh. Nggak usah mikirin anime lain yang nggak usah dibawa ke takope gitu. Kalau soal grafis tuh nggak ada habisnya gitu. Dan untuk ceritanya menurut gua ya
fine lah, maksudnya nggak yang berat banget, jadi gue masih bisa menikmati. Tapi yang membuat gue penasaran aja sih kenapa gue akhirnya memberikan 82, karena ada beberapa karakter yang nggak dijelaskan, terus ada sesuatu hal yang pengen gue tanya-tanya gitu, kenapa Unmei ini punya kalung yang ya gue tahu kalung itu kan datangnya kan dari apa namanya batu yang apa namanya yang dimana cerita dulu itu Musikart itu padanya berani gitu. Musikart zaman dulu ini berhasil mengalahkan, atau dewa Musikart lah ibaratnya, atau dewi Musikart itu mengalahkan Detu gitu pada zaman dulu gitu. Gue ngerti itu batu pasti dari situ. Nah cuman gue pengen tahu backstory-nya di sini tuh seperti apa, atau si Unmei ini seperti apa gitu. Apakah dia dulunya memang orang apa sih namanya susah atau gimana gitu, pasti ada gitu. Gue yakin pasti ada, karena kalau lu mengingat mengingat novel ya, ibaratnya kayak novel di Prancis itu kurang lebih mirip sih. Jadi kayak dulu Las Rebeldes nggak salah Las Rebeldes gitu. Jadi memang namanya Cosette gitu. Dimana Cosette ini kan dia anak pungut yang dulunya itu adalah anak raja, yang dimana dia dibuang dan akhirnya dia dibuang aja gitu, dibuang karena merasa tidak berguna lah apa gitu. Akhirnya dipungut sama keluarga biasa dan dia jadi anak yang hebat lah, atau anak yang sangat berjasa lah bagi daerahnya gitu kan. Itu jadi kurang lebih gue pikir bakal gitu, tapi ternyata nggak dijelasin di animenya gitu. Jadi kayak seakan-akan batu itu biarkan saja misteri gitu, jadi nggak dijelasin di animenya itu sih. Jadi wajar karena ini adaptasi game, jadi makanya kalau lu pengen cerita detailnya download gamenya. Gue jadi promosi gitu, download gamenya biar lu tahu semua karakter nanti yang bakal ceritain di gamenya gitu. Dan ya udah itu aja review singkat Tag of Destiny, dan thank you banget sudah nemenin gue dari episode 1 sampai 12, dan thank you banget juga kalau misalkan ada subscriber gue yang subscribe gue karena Takopi. Dan jangan lupa subscribe dan komentar kira-kira anime winter apalagi yang kalian notice untuk gue bahas. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Jangan lupa nyalain notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di musim winter 2022 dan